Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya. Seharusnya saya ingin membuat videonya kemarin, tetapi karena ada kendala, karena saya ada waktu, jadinya saya tidak sempat membuat videonya. Tetapi saya coba membuat videonya untuk besok, dan akhirnya saya berkesempatan membuat videonya pada pagi hari ini. Oke, saya masih menjelaskan tentang anime Majono Tabi-Tabi di episode 9, yang dimana itu shocknya Elena dan kejadian atau kronologinya terbunuhnya kedua orang tuanya Selena yang dibunuh oleh anaknya sendiri, yaitu Selena. Nah, sebelum saya akan menjelaskan, jangan lupa subscribe dan like serta share konten-konten saya, video-video saya eh, untuk ke grup-grup lain biar nanti semuanya bisa mendapatkan konten video yang lebih menarik selain anime Majono Tabi-Tabi ataupun yang lainnya, dan juga share juga ke yang lain supaya mendapatkan berbagai konten-konten yang lebih menarik di konten-konten saya. Oke, tanpa panjang lebar saya akan menjelaskan sedikit tentang episode 9 ini. Di episode 9, awalnya Elena sedang kehabisan Juan. Mungkin eh, kalian tahu kan bahwa Elena sedang kehabisan Juan itu karena mungkin eh, dia habis membayar penginapan, kemudian dia sering jajan makan roti, kemudian selama di perjalanan dia membeli sesuatu yang dibutuhkan sehingga dia sedang kehabisan uang. Di situ Elena mengatakan bahwa aku akan cari cara untuk bisa mendapatkan uang. Nah, disitulah ada selembaran kertas di pahanya Elena. Entah kenapa saya merasa senyum-senyum sendiri saat melihatnya ya. Oke, lanjut. Nah, di situ dia katakan bahwa dia merasa kaget karena di situ ada yang menggiurkan. Nah, di situ tugasnya di selembar kertas itu hanyalah ingin menemani seorang penyihir, yaitu bernama Estelle. Nah, di sini ada pembicaraan antara Estelle dan Elena, yang dimana Estelle ini pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan Selena, yaitu seorang teman masa kecilnya. Tetapi di situ dia menjelaskan tentang distrik berapakah itu. Saya tidak tahu lah. Saya sudah lupa lah dengan distrik kemanakah. Pokoknya distrik tersebut disitulah Selena menjadi seorang pembunuh. Dia menjelaskan Selena uh, jadi pembunuh itu karena pamannya telah melakukan pelecehan. Yang awalnya orang tuanya Selena itu dibunuh oleh perampok, dan disitulah Selena telah melakukan pelecehan seksual oleh pamannya sendiri, dan disitulah Selena menjadi pembunuh dan membunuh banyak orang di distrik tersebut, dan hingga akhirnya dia dipenjara dan dihukum mati. Siapa yang mau hukum mati Selena? Yang tidak lain adalah Esther sendiri, karena dia bilang tugas raja itu mutlak, yang artinya dia tidak bisa uh, tidak bisa tidak bisa tidak mematuhi perintahnya raja, dan di situ dia akan tetap menuruti perintah raja. Nah, mau tidak mau dia harus tetap mengeksekusi Selena hingga akhirnya Selena mati. Nah, di situ dia ingin bertujuan untuk menyelamatkan Selena dengan cara ingin pergi ke masa lalu
Dan disitulah Elena ingin tahu bagaimana sih apa maunya Estelle ini. Dia ingin menyelamatkan, tetapi Estelle ingin Elena untuk menemani Estelle bila nanti suatu saat akan terjadi keadaan yang begitu terdesak yang membuat Estelle itu merasa kehilangan kendali selama ada di sana. Nah, di situ eh Estelle pun menjelaskan salah. Elena menjelaskan kenapa kamu membuat masa lalu itu karena saya telah membagi darah. Kata Esther, dia rela mengorbankan darahnya ataupun sihirnya untuk bisa membuat masa lalu, bisa membuat time travelnya. Nah, di situ dan disitulah dia ingin menyelamatkan Selena untuk membuat Selena bisa bahagia di sana. Seperti ini dia telah menyuntikkan beberapa kali darahnya dan sihirnya ataupun mananya untuk bisa menciptakan time travelnya. Disitulah Estelle membagikan cincin kepada Elena untuk bisa membagi kekuatannya antara Elena sendiri dengan Estelle. Untuk bisa yang bertujuan untuk bisa menjaga mananya dan tidak membuat seperti yang saya katakan tidak membuat Estelle tidak apa ya, Esther merasa tidak kehilangan kendali lagi. Intinya seperti itu. Nah, di sini Elena, saya tidak tahu apakah Elena bisa paham dengan tujuan atau tidak. Yang jelas, Elena bersedia untuk membantu Estelle untuk pergi ke time travel bersama mereka berdua untuk menyelamatkan Selena. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang seperti yang saya bicarakan di grup FB. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan yang membuat saya bingung-bingung sehingga saya harus memutar otak-atik tentang konsep ini, yaitu konsep time travel. Yang dimana yang dia katakan bahwa kita pergi ke masa lalu dari dunia A, kita pergi ke dunia A. Nah, tetapi tidak bisa merubahnya di dunia A. Yang bilang katakan bahwa dia ingin merubah dia ingin pergi ke masa lalu tetapi tidak bisa mengubah masa depan. Seperti yang saya katakan tadi, dari dunia A pergi ke masa lalu dengan dunia sama dengan dunia A, tetapi itu tidak bisa merubah ke masa depan. Saya sekali lagi akan mengatakannya lagi, dari dunia A ke dunia A, tetapi tidak bisa merubah masa depan. Pergi ke masa lalu, tetapi tidak bisa merubah ke masa depan. Tetapi yang berubahnya melainkan di dunia lainnya, melainkan dunia B. Jadinya bila dunia A pergi ke dunia A, tetapi di situ tidak akan berubah di dunia A, tetapi karena ada pengaruh dari dunia A itu, maka akan melencengnya ke dunia lain, ke dunia B. Walaupun tidak sama, tetapi disitulah ada yang melenceng di situ, sehingga menghasilkan dunia yang berbeda dunia B.
Mungkin sugestiku kayak begitu ataupun apa, yang jelas pergi ke dunia A, dari dunia A pergi ke masa lalunya dengan dunia yang sama, dunia A, tetapi tidak bisa merubah masa depan di dunia A, melainkan yang berubah itu di dunia B itu. Intinya sih seperti itu. Nah, di situ saya akan menjelaskan kronologinya yang seperti saya jelaskan di grup. Nah, mau maaf dulu ya. Pada awalnya Elena dan Estelle berhasil kembali ke masa di waktu 10 tahun yang lalu. Kemudian si Estelle menjelaskan tentang perginya ke masa lalu dan tidak bisa mengubah masa depan. Seperti saya jelaskan tadi. Di tengah mereka berdua, Estelle dan Elena sedang membuat rencana untuk menyelamatkan Selena. Di situ Estelle bertemu dengan Selena terlebih dahulu. Nah, yang ini. Di situ Esther bertemu dengan Selena dan dia merasa senang bisa bertemu dengan dia. Dan Esther berjanji dia ingin bisa menyelamatkan Selena dari perampok itu. Dan mereka berdua pun, Elena dan Estelle siap untuk menyelamatkan Selena. Lalu Estelle bertemu dengan kedua orang tuanya Selena untuk memujuk mereka dan mengikuti Estelle pergi dari kediamannya Selena atau dari rumahnya keluarga Selena. Dan di situ Elena sedang menunggu perampok itu tiba. Namun Elena merasa heran. Namun disitulah maaf ya. Namun di situ Elena merasa heran kenapa perampok itu tidak muncul di rumah tersebut. Dan disitulah Elena sempat berpikir dengan kata Estelle yang dimana bahwa kejadian tersebut pasti ada kekeliruan. Artinya apa yang kita pikirkan, apa yang kita asumsi bisa jadi itu bisa membuat kita tertipu atau bisa menjadi pemikiran yang keliru sehingga kita salah berpendapat, kemudian salah diasumsikan ataupun salah apa yang kita pikirkan sehingga itu tidak sesuai apa yang kita rencanakan. Dan disitulah Elena akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi saat dia mengikuti arus dari cincin tersebut. Nah, Sebelum Elena pergi untuk mencari tahu, saya akan menjelaskan tentang terbunuhnya kedua orang tuanya Selena yang dibunuh oleh Selena sendiri. Kronologinya kayak gini. Selama Elena masih memantau perampok itu datang ke kediaman tersebut, di mana Estelle masih membawa kedua orang tuanya pergi dari kediamannya. Saat itu ada sesuatu yang mencurigakan seperti hancurnya beberapa kotak, hak dan sebagainya. Dan di situ juga ada bakar tempat. Disitulah ada sesuatu yang kebakar di sana dan sebagainya. Dan di situ ada seseorang yang sedang mengintai mereka bertiga, Estelle dan kedua orang tuanya Selena. Dan di mana di situ dari salah satu orang tuanya Selena merasa kesakitan
Dan disitulah dia melihat sesuatu goresan yang goresan yang melukai dari salah satu kedua orang tuanya tersebut. Saat itulah Estelle ingin mencari tahu siapa yang melakukan hal itu, hingga akhirnya satu persatu mungkin yang duluan bapaknya atau ibunya. Tapi kemungkinan yang saya pikirkan pasti bapaknya terlebih dahulu, kemudian ibunya, dan akhirnya satu persatu dia mengebas kedua orang tua tua Selena. Tetapi Estelle ingin mencari tahu. Di saat dia mencari tahu, dia melihat kedua orang tuanya mati, hingga Estelle terlambat untuk menyelamatkan mereka, hingga akhirnya ada seseorang yang menusuknya dari belakang, dan seseorang itu telah menikahnya berkali-kali, hingga akhirnya Estelle pun akhirnya mengalami luka yang parah sebelum akhirnya dia sadar. Orang yang telah mencelakai mereka bertiga yang lain adalah Selena sendiri. Dan disitulah Selena telah menjadi pembunuh berantai. Dan disitulah dia merasa, menurut saya, kalau saya pikir-pikir sama menontonnya, Selena itu dia merasa ketawa dan senyum-senyum, hingga dia meminum darah-darah mereka. Hingga akhirnya yang kita lihat, mulutnya Selena itu berlumuran darah di sekitar mulutnya itu. Sepertinya memang saya katakan mungkin dia telah meminum darah mereka bertiga untuk memuaskan nafsunya sendiri. Dan disitulah tragedi kelam itu dimulai. Nah, kita kembali lagi di Elena ingin mencari tahu dari arus cincin yang menyala itu. Nah, di saat Elena melihat cincinnya yang menyala ke arah cincinnya Estelle, di saat Elena melihat cincinnya menyala ke arah cincinnya Estelle berada, dia mengikuti cincin itu, dan disitulah Elena melihat sesuatu yang bercahaya. Dia mengikuti sesuatu yang bercahaya hingga akhirnya ada sebuah tetesan darah yang membuat Elena itu merasa shock. Karena itu adalah sesuatu yang sangat kelam yang pertama kali bagi dirinya dia lihat. Tetapi sebelumnya, yang kalau kita lihat di episode sebelumnya, di episode ketiga, bahkan episode 4, kalau kita lihat raut wajahnya, di episode ketiga itu dia malah hanya terdiam saja. Dia memang tidak bisa membuat apa-apa, tetapi dia cuma terdiam dengan sewajarnya aja. Di episode keempat dia terdiam juga, tetapi di situ dia agak kaget, tetapi bukan shock. Dia agak kaget juga, tetapi sebenarnya dia juga akan menahan diri dari apa yang dia lihat di episode 4 itu, yang dimana Mira Rose telah berhasil membunuh bapaknya yang jadi monster itu, yaitu Javelin. Nah, di sini Ellen ini merasa sangat shock ketika dia melihat sesuatu yang tragis. Ini mayat-mayatnya mereka yang sudah dibunuh oleh Selena sendiri. Elena berpikir bahwa apa yang kami pikirkan hanyalah kekeluyuran.
dan ternyata itu salah. Dan disitulah dari apa yang dia rasakan, bahwa ini dia merasa memang shock, bahkan sampai takut hingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahwa faktanya Selenanya sendiri yang sudah membunuh kedua orang tuanya Selenanya sendiri. Dan disitulah anggapan dari Estelle dan juga Selena adalah salah. Ternyata Selenanya sendiri yang membuat mereka terbunuh kecuali Estelle. Nah, kita akan menjelaskan tentang pasca setelahnya shock setelah ajalnya yang si bocil ini telah dihadapi di neraka bersama seorang pria kematian atau The Deadman yang tidak lain adalah The Undertaker. Yang saya akan menyebutkan tiga kata untuk orang seperti ini, membuatnya pantas di neraka. Rest in peace. Dan disitulah saya akan menjelaskan tentang pasanya kejadian di masalahnya Rostov. Entah kenapa saya merasa ngeselin jika saya menjadi pria kematian. Kemungkinannya saya tidak akan ragu-ragu untuk memenggalnya Selena dalam hitungan detik saja. Mimpi kali ya. Rest in the peace. Nah, di sini ini yang seperti saya katakan, ini beberapa gambarannya. Saya tidak tahu apakah ini tangannya atau tangannya orang tuanya Selena atau bukan, ataupun justru kakinya. Tetapi menurut saya ada kemungkinannya Selena juga memakan anggota tubuhnya dari kedua orang tuanya sendiri, atau memakan beberapa anggota tubuhnya dari bapak dan mamanya Elena. Bapak dan mamanya Selena sendiri. Mohon maaf, jangan tersinggung. Disinilah shocknya ini. Di sini Estelle pun tidak sadarkan diri. Tetapi dia hanya merasa pingsan. Tetapi di sini ada sedikit berumuran darah. Nih. Di sini ada darah sini. Di situ Elena sudah melarikan diri dan langsung tidak menerima bayarannya tersebut. Hingga akhirnya, nah di sini saya akan menjelaskan pascanya. Di sini Elena merasa sangat shock dan merasa menyesal bagi dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa bahwa dia masih belum dewasa dan belum berpengalaman, serta dia merasa menyesal pada dirinya sendiri. Merasa menyesal pada dirinya sendiri hingga akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau menurut dari beberapa yang saya lihat di beberapa video dari konten-konten YouTube membahas tentang anime ini, katanya sebenarnya Elena pemalas, tetapi kalau menurutku tidak begitu juga. Mungkin ada beberapa episode Elena sedang membantu seseorang. Contohnya di episode 7 ataupun di beberapa episode yang Elena bisa membantu mereka. Dan di situ di sini Elena merasa sangat sedih. Di sini kalau kita bandingkan dengan episode 1 seperti yang dijelaskan oleh beberapa video konten YouTube lain,
dengan yang ini yang katakan 180 derajat. Ini dia merasa paling sedih. Dia merasa paling sedih dan merasa shock banget. Yang dikatakannya seperti tadi, saya hanya penyihir pengembara. Saya belum dewasa, belum berpengalaman, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang artinya Elena merasa menyesal pada sisi lemahnya sendiri. Dan disitulah Elena sangat benar-benar muak dengan tingkah lakunya yang dia miliki sekarang. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan setelahnya. Bagaimana kejadiannya setelah yang ini? Kalau kita bandingkan dengan episode 8 dengan 9 ataupun yang 12, dimana kalau kita lihat di MC yang asli atau MC yang protagonisnya itu 8 urutan ceritanya 8 sama 9. Sedangkan ini kenapa kita lihat di episode 9 yang ini tiba-tiba dia ada di episode 12. Nah, kalau menurut cerita kenapa dia dari episode ini, Elena yang dari episode ini kemudian muncul di episode 12 jadi rambut pendek. Nah, itu kenapa? Disitulah Elena ini pasca merasa shocknya, dia pergi ke perjalanan, tetapi menurut saya dia tidak, selama di perjalanan dia tidak merasa senang-senang ataupun senyum untuk pergi ke perjalanan selanjutnya, melainkan dia hanya terdiam sejak dia merasa shock di kota Rostov tersebut. Nah, disitulah dari kita lihat episode-episode ini, kita akan bahas dengan jalan ceritanya. Di MC Elena atau protagonis Elena, dia alurnya di episode 8, 9, dan 12. Sedangkan yang ini 9, 8, 12. Orang Elena yang 9, 8, 12 tidak lain adalah Violence Elena. Dan disinilah sejak kejadian Rostov dan kejadian pascanya, disinilah Elena menjadi Violence Elena atau Dark Elena. Dan disinilah dalam selama perjalanan Elena sedang terlihat memang sangat murung, sehingga dia pergi ke kota boneka. Dan di situ Elena sedang memikirkan sesuatu apa yang dilakukan selanjutnya selama di kota boneka tersebut. Dia ingin apa yang seharusnya dia lakukan pada perjalanan selanjutnya. Di keesokan harinya, masih di kota boneka itu yang pernah Elena jelajahi di sana. Yang di situ Elena marah-marah karena rambutnya dipotong tanpa sebab. Di situ Elena melihat wajahnya yang amat pucat saat dia ingin mencuci muka. Dia melihat wajahnya yang amat pucat, dan disitulah dia merasa sangat muak dengan dirinya sendiri dan merasa kecewa. Dan dia melihat rambutnya telah dipotong secara misterius. Tetapi bedanya, kalau di MC Elena, dia merasa heran kenapa rambutnya dipotong, dan dia merasa kaget. Hah? Dalam hatinya dia berkata, kenapa rambutku menjadi begini? Nah, sedangkan yang Violence Elena tidak. Dia merasa tidak masalah dengan rambutnya dipotong, dan dia menganggap bahwa kalau rambutnya
yang panjang itu bisa membawa petaka bagi dirinya. Seakan-akan rambutnya yang sudah dipotong itu menganggap bebannya itu kayaknya agak hilang lah kalau begitu. Tetapi belum sepenuhnya hilang karena dia ingin melakukan apa yang dia lakukan, apa yang dia inginkan. Dan lalu, nah, hingga akhirnya dia pergi ke negeri pengabul keinginan, dan di situ semua apa yang diinginkan Elena sendiri akan terjawab di sana. Dan akhirnya dia bertemu dengan dirinya yang lain. Keinginan Elena yang Violence Elena itu adalah ingin melihat dirinya yang lain merasakan hal yang sama. Yang artinya 15 Elena termasuk MC-nya Elena, dia melihat 15 Elena ini ingin merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan saat kejadian Rostov tersebut. Nah, itulah yang dimohonkan itulah permohonannya saat di negeri pengabul keinginan. Satu persatu dia menyerang Elena, satu persatu dia menyerang Elena yang lainnya hingga Elena yang lain berhasil kabur di istana Miraros di episode 4 itu. Lalu Violence Elena akhirnya bertemu dengan Elena yang asli. Dia ada pembicaraan yang menarik. Di situ katakan dibilang, apa kamu melihat momen yang berawal dari momen yang tercinta hingga akhirnya menjadi keputusasaan ataupun penderitaan. Dan disitulah yang anehnya Elena, yang akhirnya itu Elena di sini kalian merasa bingung-bingung. Kenapa dia Elena menceritakan bahwa dia tidak pernah? Tetapi di animenya kalau kita lihat gerak-geriknya ataupun kita lihat tangannya, pasti dia juga merasakan hal yang sama seperti Violence Elena. Dan mungkin saja dia pernah pergi ke masa lalu bersama Estelle. Tetapi di LN-nya dia mengatakan dia belum pernah. Dia mengatakan bahwa Costa Rostov itu adalah tempat yang indah. Dan di situ dia cuma hanya menonton drama saja. Dan di situ Estelle pun masih mencari siapa yang membunuh Selena. Padahal yang membunuh Selena adalah Estelle sendiri. Kalau misalnya Estelle tahu bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan Estelle dengan pergi ke masa lalu, bisa-bisa dia mengalami shock kayak gitu. Nah, di situ ada pembicaraan sekali lagi bahwa Violence Elena mengatakan bahwa, apa kamu tidak sadar berawal dari momen yang dicintai hingga akhirnya berujung keputusasaan. Dan disitulah MC Elena atau Elena protagonis, atau bisa dikatakan Elena yang asli, merasa kaget dengan hal itu. Dan sepertinya dia tahu. Dan kita lihat gerak tubuhnya itu sepertinya kayak sangat melakukan genggaman yang kuat sehingga seakan-akan dia tahu. Dan disitulah Elena pura-pura mengatakan hal itu bahwa dia tidak pernah. Padahal dia pernah melakukan hal sama seperti Violence Elena. Tetapi di Elena tidak. Nah, di situ udah tahu, mungkin saya bisa menjelaskan hal itu lebih lagi, tetapi kita akan memasuki kesimpulannya. Jadi bisa saya dapat kusimpulkan bahwa jangan terpaku apa yang kita bisa pikirkan, ataupun jangan prediksi ataupun asumsi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Sewaktu-waktu apa yang kita pikirkan pasti itu
tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Alhasil, itu bisa berdampak pada diri kalian sendiri. Bisa jadi kalian akan merasa rugi sendiri jika kalian benar-benar asumsi. Jadi kalian benar-benar harus pintar dalam hal perhitungan juga. Jangan perhitungan asal-asalan. Bisa jadi kalian akan rugi sendiri. Dan disitulah ada juga kesimpulan lain bahwa kalau misalnya kita ingin melakukan hal apa yang kita inginkan, kita harus bersifat dewasa dan bisa memahami situasi, dan carilah lebih banyak pengalamanmu yang baik bagimu dan lindungilah apa yang kamu ingin lindungi. Dan situlah kamu harus lawanlah rasa takutmu dan lawanlah rasa lemahmu sehingga itu bisa menjadi kekuatanmu. Itu bagi Elena sendiri. Dan seperti saya katakan bahwa sebenarnya di cerita episode 9 hanya berfokus bukan Elena ngasih atau MC Elena atau Elena protagonis, melainkan Elena yang berubah jadi jahat, yaitu violence Elena. Yang awalnya Elena yang biasanya kita lihat tiba-tiba berubah drastis menjadi Elena yang seperti ini, hingga akhirnya Elena yang berambut pendek yang akibatnya rambutnya telah dipotong oleh sang pencabik di episode 9 di Kota Boneka. Dan di sini episode 9 difokuskan untuk alur ceritanya buat Violence Elena. Dan ini bukan dijelaskan Elena seperti yang kita lihat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, bahkan 12. Nah, ini saya tambahan aja ya. Kalau kita lihat kejadian-kejadian kelam atau darknya episode ketiga, episode keempat, bahkan episode 9. Kalau kita lihat MC Elena, kalau kita lihat raut wajahnya Elena, itu sepertinya kalau kita lihat episode ketiga itu sepertinya hanya terdiam saja dan dia cuma tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa begitu karena dia sebenarnya menolong, tetapi cuma itu sudah terlambat. Karena apa? Ada salah satu janji dari ibunya mengatakan jika ada kondisi berbahaya segeralah lari, segera melarikan diri. Itu artinya bila kondisi berbahaya kamu harus melarikan diri. Sepertinya ibunya Elena mungkin merasakan hal sama, dan disitulah ada kemungkinannya kata-katanya bahwa menurut dari sumber-sumber yang saya pernah lihat itu dikatakan bahwa Elena ini sebenarnya dia tidak mempunyai pengalaman soal menyelamatkan seseorang dalam kondisi apapun, seperti di episode ketiga, keempat, bahkan di episode ke-9. Dan dia tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Jadi Elena cuma mempunyai kemampuan untuk hanya sihirnya saja dan hanya cukup mengatasi situasinya saja. Tetapi soal menyelamatkan dalam kondisi yang berbahaya, dia sebelumnya belum bisa, karena mungkin dia merasa ibunya Elena ataupun Nike atau Vitoreka, mungkin dia mengatakan itu bahwa Elena ini masih belum dewasa, dan akhirnya dia Elena ini sepertinya agak sedikit terburu-buru untuk menjadi seorang penyihir pengembara. Tetapi ya memang benar sih bahwa dia memang belum punya mental yang kuat untuk bisa mengatasi hal-hal yang berbahaya. Tetapi di situ kalau kita lihat perbedaannya bating atau reaksinya dengan MC Elena yang ada di episode ketiga dan episode keempat, dan Violence Elena di episode 9. Kalau kita pikirkan episode ketiga di episode keempat bahkan episode 9, episode ketiga episode keempat buat MC yang asli, MC Elena atau Elena protagonis, dan episode 9 buat Violence Elena, itu sepertinya kalau kita lihat reaksinya,
itu dia sepertinya menahan diri. Di episode keempat dia agak shock, mohon maaf agak kaget juga, tetapi hampir keadaan shock juga karena dia baru tahu bahwa monster itu yang ingin membunuh monster itu yang monster yang akan dibunuh oleh anaknya sendiri yaitu Mira Rose adalah bapaknya sendiri. Di situ dia baru tahu, dia baru menyadarinya hingga akhirnya dia merasa shock. Tetapi kalau kita lihat Elena itu sepertinya agak santai-santai. Kalau kita lihat episode 4, sepertinya Elena agak santai-santai aja itu. Dia bukan jijik, melainkan kayak merasa dia kayak agak kalau kita lihat dari wajahnya, entah apakah itu dia merasa berlebihan dengan tindakan Mirror Rose, sehingga dia merasa kayak agak santai-santai kalau ada darahnya Javelin atau bapaknya Mirror Rose di dekatnya Elena itu sendiri. Dan di situ sepertinya yang menurut saya episode ketiga, episode keempat empat daripada episode 9 itu, sepertinya episode ketiga episode 4 di episode lainnya sepertinya dia bisa menahan diri lah, bisa menahan diri dari kondisi yang berbahaya, bisa menahan diri. Jadi dia lebih mematuhi kepada ibunya, dan dia berhasil dari janji ibunya. Sedangkan episode 9 ini, Elena yang ini dia sudah belum bisa mengatasi seperti dari MC Elena dari episode ketiga dan episode 4. Dan disitulah di sini sepertinya kalau menurut saya Elena ini sepertinya dia sudah melakukan kesalahan dari salah satu janji ibunya, yaitu jangan kamu menganggap spesial. Dan disitulah dia menyadari bahwa dia hanyalah penyihir pengembara biasa saja. Dan dia di situ dia hanya seorang penyihir biasa. Dan di situ tidak bisa melakukan apa-apa, dan disitulah dia merasa menyesal pada dirinya sendiri dan telah melakukan kesalahan dari janji dari ketiga janji ibunya Elena sendiri. Dan disitulah saya beranggapan bahwa sepertinya secara mental masih mending di MC Elena daripada yang ini Violence Elena, karena seperti kita tahu bahwa kita sudah ada perbedaan mencolok di episode 12 di mana dia sepertinya menahan diri sehingga dia berpura-pura bertingkah bahwa dia tidak tahu. Sebenarnya dia, kalau di anime sebenarnya dia tahu tentang hal itu, dan dia sudah merasakan pergi di time travel bersama dengan Esther seperti yang dilakukan oleh Violence Elena. Jadi sepertinya yang bisa menahan diri ketika kondisi berbahaya cuma MC Elena yang bisa melakukan seperti itu. Sedangkan Violence Elena mungkin dia belum dewasa, dan juga dia telah melanggar janji ibunya, yaitu jangan kamu menganggap spesial. Nah, itu mungkin saja yang saya dapat sampaikan. Kalau ada yang kurang ataupun ada yang saya menjelaskannya salah, ada penjelasan yang salah seperti yang saya katakan, mohon di komen aja ya. Ya, mungkin saya tidak terlalu pengalaman soal kayak beginian. Tetapi hari ini juga saya juga ingin membuat intronya juga, tetapi mohon komen juga sih intro bagus buat video saya ini apa ya. Silakan subscribe dan like video ini. Nanti suatu saat mungkin saya akan membuat video konten ini lagi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Dan Elena mengatakan see you untuk pada kalian semua ya guys.
Nanti suatu saat mungkin saya akan buat konten game juga, Ribu Starlight, ataupun mungkin tidak tahu apa game-game lain lah, kayak gitu. Oke, itu saja yang dapat sampaikan, dan see you nanti kalau saya ada waktu saya akan buat konten lagi. Yuk guys.